Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, halo sobat manis, welcome back to Bisnis Bisik-Bisik Manis. Jadi di episode yang ke-11 ini kita kedatangan narasumber yang udah memiliki pengalaman dari kegiatan yang dilaksanakan di luar nih. Betul banget. Dan di episode 11 ini yang berjudul Pelatihan APSA Gen 8. Yeay. Kita langsung aja ya ke narasumbernya. Dadah. Dan inilah narasumber kita. Yeay, welcome. Ini perlu perkenalan lagi apa gimana nih? Perlu nih. Oke, kayaknya belum banyak yang kenal ya karena emang rada gimana gitu ya. Jadi langsung aja, silakan. Halo semua, halo sobat manis. Perkenalkan, nama gue Ahmad Musyarof, perwakilan dari MAN 15 yang kemarin mengikuti pelatihan APSA Gen 8. Halo Sobat Manis, nama aku Raisa Eleonora Andini dari MAN 15 Jakarta juga. Aku juga perwakilan dari MAN 15 Jakarta untuk mengikuti APSA Gen 8 ini. Yeay. Maksudnya mungkin mau kenalan juga? Nggak usah. Nggak usah. Oke, jadi itu dia teman-teman kita di sini ada Kak Asrul sama Kak Raisa. Tuh. Jadi langsung aja nih, kemarin tuh katanya kan ngikutin APSA Gen 8. APSA Gen 8 tuh apa sih? Oke. Ya, mungkin ada APSA itu singkatan dari Asosiasi Pemuda Seluruh Bangsa ya, Membangun Bangsa. Jadi APSA ini tuh suatu organisasi yang cakupannya itu seluruh Jabodetabek, dan juga biasanya organisasi ini mengambil sekolah yang dari Jabodetabeknya ini, perwakilannya tuh ketua OSIS sama wakil ketua OSISnya. Ya, terus kalau APSA sendiri ini sebetulnya memang udah berdiri dari tahun 2015. Kebetulan karena kita di 2023, itu tandanya kita udah masuk ke generasi ke-8. APSA ini tuh dibangun sama pihak dari Kemenpora untuk kayak bisa ngejalanin suatu program mereka, yaitu buat mewujudin Indonesia Emas 2045. Nah, seperti yang udah dibilang Ica tadi, jadi APSA ini sendiri isinya itu memang anggota-anggotanya merupakan perwakilan dari beberapa sekolah yang ada di Jabodetabek. Salah satunya ini merupakan tahun pertama buat PAN 15 berkesempatan buat mengikuti APSA ini. Tapi untuk dari sekolahnya tuh cuma MAN 15 doang yang ikut atau gimana? Yang udah dibilang tadi, jadi sekolah-sekolahnya itu banyak dari, kalau tahun ini kebetulan APSA Gen 8 itu ada dari 50 sekolah di Jakarta Timur, Bekasi, dan Depok. itu madrasah doang apa SMA? Campur, ada SMA, MAN, SMK juga ada. Sama yayasan juga. Yayasan juga ada. Banyak. Kalian ngelakuin apa aja nih di sana? Terus ilmu apa yang udah kalian dapetin biar bisa kita sharing-sharing? Oh, kalau di sana sih mungkin kayak beda ya, bukan kegiatan kayak LDKO atau LDKS yang strict gitu bisa dibilang. Jadi intinya di APSA ini sendiri kita lebih dibebasin untuk nyari relasi segala macam, untuk sharing-sharing tentang organisasi-organisasi satu sama lain gitu ya. Terus juga kalau di hari pertama itu ada materi-materi, terus ada bonding juga sama teman-teman yang lain. Kita bikin kelompok juga ya, Cak ya? Ya, itu juga pasti malamnya ini acara puncaknya, dan dimana tuh kita semua tuh bakalan ngasih pertunjukan kayak semacam mini pensi gitu, yang dimana tuh kita semua tuh harus memberikan fashion show dan juga pertunjukan per daerah gitu. Jadi kita pas udah sampai sana itu udah dibuatin kelompoknya, dan per kelompoknya itu juga udah dicantumin nama-nama daerahnya. Jadi pas acara puncaknya kita bakal ngasih pertunjukan ke
sesuai dengan nama daerah yang udah ada di kelompok gitu. Ya kurang lebih dari 1 sama dari 2 itu kayak lebih kepada materi-materi gitu. Nah untuk apa sih kira-kira sharing itu pertama jelas koneksi ya. Mungkin jadi kita lebih bisa lebar luasin lagi tentang MAN 15. Ya, jadi selain mendapatkan koneksi juga sebetulnya di APSA ini kita bisa nyari pengalaman-pengalaman yang lebih luas lagi karena balik lagi isinya itu adalah orang-orang yang beragam dengan latar belakang yang berbeda juga gitu. Jadi APSA ini itu bisa dibilang kita berlangsung selama 2 hari di Sabtu dan juga di Minggu kemarin di Villa Ariesta Puncak Cisarua Bogor itu. Pokoknya di sana tuh kita bener-bener have fun banget karena kita yang awalnya tuh kita pikir pasti ini bakal tegang gitu soalnya kan kita juga ketemu sama ketua OSIS dari sekolah-sekolah lain kan, dan ternyata nggak sama sekali. Maksudnya kita sampai sana tuh bener-bener dibawa enjoy, orangnya tuh humble-humble parah, terus apalagi panitianya juga, pokoknya semuanya enak banget nih, pokoknya bagus banget, menghargai semua. Kira-kira kalian tuh di sana ketemu misalkan ya pejabat ataupun tokoh terkenal gitu nggak di sana? Ya ketemu waktu itu kemarin di dari pertama kita ketemu Deputi Kemenpora di bidang pemuda ya, jadi dia ngasih materi juga tentang pemuda pelopor untuk dijadikan acuan sebagai contoh untuk Indonesia Emas 2045 nanti. Apa tuh kira-kira pesan yang dia sampaikan ke kalian? Pesan yang kita dapat sih kemarin yang jelas kita nggak boleh cuman berdiam diri ataupun tidak melakukan sesuatu gitu sebagai pemuda. Kita harus intinya berdampak kepada yang pertama itu lingkungan kita dulu, baru yang lebih luas lagi gitu. Jadi pemuda pelopor yang dipesankan oleh beliau itu nanti istilahnya itu bakal menjadi modal kita buat bisa lebih kembangin diri lagi di usia next usia gitu, di usia 20-an ke atas. Ya. Terus dan juga pesan itu kalau misalnya kita ada passion di suatu bidang itu lebih ditekunin lagi gitu, karena pasti dari Kemenporanya juga pasti akan memfasilitasi gitu, ya mendukung banget. Gue mau nanya nih, kan misalnya nih kalau tadi kan dibekali ilmu banyak dari sana, pasti sebelum dan sudah lo dapet ilmu itu pola pikir lo ada aja gitu yang berubah. Nah itu gimana? Pola pikir lo emang ada yang berubah apa? Mindset lo jadi tiba-tiba oh ternyata gini sebelumnya lo malah mikir gini. Contohnya kayak gimana gitu? Ada sih, yang jelas mungkin sebelum dari APSA ini kita kan jujur kalau di OSIS ini nggak punya yang namanya sistem yang kuat gitu. Maksudnya sistem yang kuat itu kalau di sana itu benar-benar yang namanya kepala sekbid itu dia benar-benar punya peran yang cukup kuat. Dari sekian banyak sharing-sharing bersama ketua OSIS yang lain, kepala sekbid di organisasi mereka pun mereka condongkan untuk lebih aktif lagi dalam mengayomi untuknya khusus anggota-anggotanya gitu. Karena kan jujur di sistem yang ada di setiap organisasi berbeda-beda juga. Jadi kalau bisa dibilang ada perubahan yang mungkin bakal dimasukin ke OSIS MAN 15 khususnya di sistem buat kepala sekbid ini. Jadi dari Ican ada gak perubahan yang lo alami? Kalau aku sendiri lebih ke pribadi ya, soalnya kan aku bisa dibilang pemalu nih gitu. Pas aku sebelum ikutan event ini tuh ngerasa aku dapet teman baru nggak ya di sana gitu kan, dan ternyata
berusaha buat nggak pemalu lagi gitu, lebih aktif lagi. Dari introvert jadi extrovert Iya, gitu ya. iya itu sangat berpengaruh banget. Kita mau tahu dong, misalnya tuh kalian ngapain aja yang lebih rincinya, misalkan dari awal datang sampai pulang deh. Oke, jadi kalau dari kita ulik dari 1 minggu ke belakang, di hari Sabtu pagi itu kita semua kumpul di Gor Popki. Nah itu kita naik bis kebetulan untuk menuju ke Villa Ariesta di Puncak Bogor. Pokoknya sampai sana itu sekitar jam 10 lah. Jam 10 habis itu kita registrasi. Selesai registrasi kita apel terus setelah apel kita dikumpulin di aula untuk Pemberian materi. Tapi sebelum pemberian materi itu kita dibagi-bagi ke dalam suatu kelompok. Nah kelompoknya ini udah dikasih dari H-1 sebelum acara, itu malamnya gitu. Jadi ketika di aula kita udah duduk baris sesuai kelompok masing-masing. Nah ternyata rundown-nya itu berubah karena materinya itu belum datang ya kan. Iya, pematerinya belum datang. Nah jadi kita disuruh untuk berkumpul dulu sama kelompoknya untuk membahas yel-yel ya waktu itu. Yang membahas yel-yel sekalian malam puncak. Iya, malam Tuh, puncak. ada fashion show, terus pentas-pentas seni kecil gitu buat ditampilin di malam harinya. Nah setelah itu selesai jam 11:30 kita break dulu di Soma buat makan, sholat gitu. Jadi ada yang sholat, ada yang makan, ada yang nggak ngapa-ngapain, main HP, itu benar-benar bebas. Itu HP nggak dikumpulin? Enggak, kan dibilang bebas tadi. Itu selama acara. Selama acara Iya. enggak, tetap beda. Terus abis isoma kita lanjut lagi buat kasih materi. Itu kira-kira selesai juga jam 3-an. Habis itu kita isoma lagi, terus kita lanjut pemberian materi sampai jam 5 ya. Iya. Terus abis itu abis sudah jam 5 materinya selesai, terus kita isoma. Itu baru tuh kita mulai persiapan buat di malam puncaknya. Dan untuk di malam puncaknya itu ada fashion show sama pertunjukan. Nah kalau misalnya pertunjukannya itu bisa dari ada teater, terus bisa nyanyi, terus ada tari juga. Pokoknya tergantung dari masing-masing daerahnya. Sorry, kemarin kalian tuh nampilin apa tuh? Dari tiap Kalau gue sendiri itu nampilin Jawa Timur, daerah Jawa Timur. juga sempet lihat sih lo nari. Ya itu pokoknya di malam puncak itu kita buat suatu pertunjukan dari setiap daerah atau kelompok yang kebetulan saya sendiri dari Jawa Timur. Ya. Terus kalau dari aku itu daerahnya kebetulan daerah Batak. Nah jadi fashion show-nya juga itu berpasang-pasangan juga ya, Srof gitu. Iya, berpasang-pasangan. Dan untuk pertunjukannya aku juga nari gitu. Kebanyakan nari apa gimana? Kebanyakan nari sih. Terus sama ada teater juga. Itu yang tentang teater ya? Ya. Sel, kamu kemarin di fashion show diduain atau gimana? Cak? Aduh. Jadi kayak gimana nih? Itu ceritain aja waktu fashion show Oh, kemarin. ini fotonya. Pokoknya itu Ceritain aja Ica. pokoknya awal mula ada konsep begitu sebenarnya bukan dari aku pribadi. Sebenarnya tuh kayak dapat saran aja, nanti konsepnya kayak gini ya gitu. Terus ada pasang cincin juga. Terus aku yang sebenarnya agak shock gitu kan, karena aku nggak pernah begini sebelumnya gitu. Terus tiba-tiba disuruh ngelakuin begitu di depan banyak orang, dan aku mau nolak juga agak gak enak juga kan. Terus akhirnya yaudah deh gitu, sekali-kali gitu coba gitu. Dan ternyata pas udah tampil ternyata biasa aja gitu. Kebanyakan overthinking aja. Ya overthinking. Lanjut. Oh, mau lihat kasur nanti juga ada nih.
Jadi balik lagi ke materi. Jadi materi pertama itu ingat saya itu yang jelas tentang sponsorship dari Kahani. Itu adalah tim juga dari APSA Gen 8 panitia. Jadi dia ngasih beberapa materi tentang sponsorship, terus relasi dengan pihak Kemenpora juga. Itu cukup lumayan bagus. Terus materi kedua itu datang dari kakak panitia juga, cuman saya kurang hafal. Yang jelas dia ngasih materi tentang persidangan, tentang teknik sidang, apa aja yang ada di dalam persidangan segala macam. Terus materi ketiga itu yang dari Deputi Kemenpora, dia yang ngebahas tentang tadi pemuda pelopor. Itu ya juga. Udah, itu kira-kira sampai jam berapa tuh malam kan? Enggak, itu sampai jam 5. Jadi awalnya itu setengah 1 sampai jam 2, terus jam 2 sampai jam 3 break soma, baru lanjut materi 3. Itu habis itu besoknya ngapain? Besoknya itu kita ada senam pagi-paginya, habis senam terus kita ada makan makanan dulu kecil-kecilan, habis itu kita lanjut buat games apa kayak semacam outbound mini gitu ya. Itu juga seru banget. Nah habis games itu kita persiapan, karena habis itu kita ada materi apa teknik debat gitu ya. Iya. Ya pokoknya debat, materi debat juga lumayan lama, sekitar 1,5 jam ada lah gitu. Terus abis materi itu selesai, kita pemilihan Ketua buat angkatan. Ketua angkatan APSA Gen 8. Ya. Jadi iya bukan. Oh, bukan. Kita nggak ngadain. Nah, Pusing. Jadi APSA Gen 8 itu punya struktur. Jadi ada ketua, wakil ketua, ada bendahara dan juga sekretaris. Kan ada Saya satu kelompok sama yang sekretaris. Itu dia yang namanya apa ya? Dia yang jadi sekretaris, dia awalnya nyalonin jadi ketua, cuman karena memang dipilih dari 12 dijadiin 8 terus tarik jadi 4 gitu ya. Nah itu dia dapat perolehan ketiga besar, jadi dia jadi sekretaris. itu tuh nanti berarti bakal jadi struktur yang ngurusin Gen 9 nih. Iya betul. Itu Soalnya intinya. nanti bakal ikut serta. Kalau kita kan anggota ya, itu yang jelas baik lagi itu antara kemauan dan mau nggak mau aja sih gitu. Mau nggak? Oh, nanti tetap ijabat. Oke. Bukan. Kalau kemarin tuh Tetap Ica. seru banget ya. Oh, seru banget ya kalian. Seru banget gak sih? Seru gak? Ini yang dengarnya aja kayak seru Re, banget. berapa per 10? Ica, berapa per 10, Ca? Aku 9/10. Gede. Lu berapa? 9,5 lah. Lebih tinggi. Bagi orang yang suka organisasi banget Emang ya. seru banget berarti ini. Oke, jadi ada pertanyaan nih dari Sobat Manis untuk kalian berdua. Gimana cara kita sebagai anak muda untuk mengatasi fenomena ageism saat kita sedang memajukan suatu sistem? Oke, untuk jawab pertanyaan ini kita jelas harus tahu dulu apa itu ageism. Ageism itu kalau saya baca itu merupakan diskriminasi terhadap suatu orang, intinya perbedaan umur lah gitu dalam suatu tatanan pekerjaan ataupun masyarakat. Nah jadi kalau bisa dibilang itu tuh kayak kita ngebedain antara si tua dan si muda ya. Kalau bahasanya itu si junior dan senior. Untuk cara mengatasinya, apalagi dalam menjalankan suatu sistem, kita yang jelas punya prinsip yang kuat dulu. Kita harus ngeyakinin bahwa prinsip ageism ini ada dampak positif dan negatifnya. Kalau positifnya itu kita bisa kayak lebih formal, terus yang muda bisa menghargai yang tua, ataupun sebaliknya itu bisa positifnya. Kalau yang negatifnya itu sepertinya kayak agak
kayak ada agak jarak yang lumayan terasa apabila ageism ini diterapkan ke dalam sistem. Tapi baik lagi, kalau sistem tersebut memang dari awal sudah menerapkan ageism, mau tidak mau, suka tidak suka, kita hanya menjalankan ageism tersebut. Dan ageism tersebut tersendiri itu hanya dilakukan apabila kita berada di lingkup, kalau kami menyebutnya organisasi, ya hanya di dalam organisasi saja, tidak lebih gitu. Cara mengatasinya mungkin lebih kepada pendekatan baik itu formal maupun non formal. Udah gitu aja. Tapi gimana kalau misalkan kayak si yang tua ini, dia tuh nyata pengen care sama kita, tapi tuh care-nya tuh salah, terlalu posesif mungkin. Jadi kita tuh ngiranya kayak dia nih mentang-mentang yang lebih tua, aku kayak gitu ke kita. Untuk ya, jawaban aku sendiri itu makanya tuh kita semua harus ada yang namanya pendekatan. Jadi baik si tua dan si muda harus saling mengenal dulu nih satu sama lain. Jadi supaya pas ya kayak tadi apa terlalu peduli banget itu. Sebenarnya peduli banget tuh baik, cuman yang nggak baik tuh cara pedulinya mereka. Caranya yang salah. Caranya Caranya yang salah. Dan kan tapi kalau misalnya lebih ke gimana ya? Iya posesif kan. Posesifnya itu dalam artian di orang yang posesifin kita tuh merasa kita peduli lah sama kalian gini gitu. Tapi kan orang-orang menerimanya tuh beda. Dia tuh peduli sama gue apa dia pengen gue diatur dia sih gitu kan. Walaupun ujungnya kayak ini demi kebaikan kalian itu, tapi kan kayak orang tuh dia nasehatin tuh gak semuanya bakal berpikir yang sama, pasti semua nerima itu beda-beda. Jadi caranya kalau bisa lebih yang universal, yang kayak yang lebih baik, yang lebih orang-orang bisa menerimanya itu sama. Ya makanya juga harus ada pendekatan dulu biar kita tahu nih, oh berarti untuk orang ini nanti gue harus kayak gimana gitu. Jadi harus saling mengenal karakter orang aja sih biar tahu. Oke, mungkin segitu aja dulu kali ya episode kali ini. Gimana tuh, kayak Ada seru yang- banget gak sih? Ada yang mungkin bisa Tambahin narik atau apa? kesimpulan dari video ini? Akhirnya gimana? Enggak. Oke, jadi segitu aja ya mungkin untuk episode kita kali ini. Seru banget dengerin dari cerita-cerita kakak-kakak yang udah ngikutin Absagen 8 ini di tahun ini. Ya semoga nanti kita mungkin ada Absagen 9 yang bakal kita tayangin juga di YouTube Asisma 15 Jakarta ini. Ya mungkin segitu dulu dari kita. Ya, jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe.